warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Januar Eki Pambudi selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mengenai teori legitimasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Herman selaku moderator. Yang kedua ada Anissa Barokah Hanasaba, dan yang terakhir ada Alia Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teori legitimasi. Sebelum mengenal lebih jauh tentang teori legitimasi, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui sejarah singkat tentang apa itu teori legitimasi. Teori legitimasi ini sebenarnya sudah muncul sejak pertama kali manusia mulai mengenal hubungan secara bersama-sama. Teori legitimasi ini muncul tepatnya sejak zaman Yunani kuno, di mana Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa negara memerlukan legitimasi yang mutlak untuk mendidik rakyatnya dengan nilai-nilai moral rasional. Pada zaman yang sama, gagasan legitimasi kekuasaan yang bersumber dari rakyat telah muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, sebagaimana terdapat pada negara kota atau city-state, yaitu pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Para pakar ilmu politik menyebutkan beberapa teori yang menunjukkan kepada dasar legalitas seseorang pemimpin negara memperoleh kekuasaannya. Mereka merumuskan bahwa seorang pemimpin mendapatkan legitimasi melalui yang pertama itu atas pemberian Tuhan, di mana paham ini dianut oleh Agustinus, Thomas Aquinas, dan juga Marsilius. Kemudian yang kedua, legitimasi diperoleh melalui dasar hukum. Pandangan ini dikemukakan oleh Hugo Kreb dan dikembangkan oleh pengikutnya, yaitu R. Cronenberg. Yang ketiga, legitimasi diperoleh melalui sumber kekuasaan negara. Pandangan ini disokong oleh Paul Leben. Dan yang terakhir, legitimasi diperoleh berasaskan kepada kedaulatan rakyat atau popular sovereignty atau popular power. Pandangan ini dianut oleh John Locke dan John Jacques. Selanjutnya, teori ini juga populer di kalangan pemikir Islam, terutama dari Muhammad Yusuf Musa Al-Wahhab Khalaf, Muhammad Rashid Ridho, dan Abdul Al-Qadir Abu Faris. Dalam menjelaskan teori ini, kalangan pemikir Islam mencoba untuk mengaitkannya dengan teori Syiadah al-Ummah. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kekuasaan yang dimiliki rakyat melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin dalam suatu negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alia Lestari. Kepada Alia Lestari, dipersilakan. Terima kasih Salsabila Herman. Materi selanjutnya yaitu teori legitimasi dalam sudut pandang ekonomi. Definisi, legitimasi merupakan suatu penerimaan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintahkan, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi ini juga merupakan bagian dari kewenangan, dan kewenangan adalah bagian dari kekuasaan. Selanjutnya, legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan dengan ekspansi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran dan menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Definisi menurut ahli, legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensi bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Menurut Adolfan dalam Ardianto dan Mahfuz 2011 Petik 73. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Anissa Barokah. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia Lestari.
Selanjutnya itu ada tujuan teori legitimasi. Teori legitimasi menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Dengan adanya teori legitimasi, maka menyatakan bahwa organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor, tetapi juga memperhatikan hak publik. Deegan dan Brown 1996. Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate atau sah. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Legitimasi gap dapat terjadi jika yang pertama ada perubahan dalam kinerja perusahaan, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. Yang kedua, kinerja perusahaan tidak berubah, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan sudah berubah. Dan yang ketiga, kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda atau ke arah yang sama dalam waktu yang berbeda. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.